Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya, dan dalam keadaan yang baik pada pagi hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai perencanaan pelayaran di laut. Perencanaan pelayaran di laut merupakan suatu kegiatan yang sangat penting untuk kita lakukan dalam bernavigasi di lautan, terutama dalam kegiatan penangkapan ikan. Untuk merencanakan pelayaran di laut, hal-hal yang perlu kita ketahui dan yang perlu kita siapkan yaitu terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, yang perlu kita siapkan adalah buku terbitan publikasi navigasi. Buku terbitan publikasi navigasi merupakan buku-buku atau bahan-bahan informasi yang diterbitkan dan disiarkan oleh pihak terkait seperti TNI Angkatan Laut untuk membantu seseorang navigator dalam melayarkan kapalnya dengan sebaik-baiknya. Tujuannya agar pelayaran berlangsung secara lancar, sukses, aman, sesuai rencana, serta tanpa kendala dalam melaksanakan pelayaran di laut. Contoh terbitan publikasi navigasi yaitu peta laut beserta katalog dan informasi detail peta laut yang mencakup daerah berbahaya, daerah karang, jalur pipa bawah laut, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah Almanak Nautika. Almanak Nautika merupakan almanak kelautan yang diterbitkan oleh TNI AU, khususnya Dinas Hidrooceanografi untuk membantu pelayaran. Kemudian yang ketiga adalah Kepanduan Bahari. Buku Kepanduan Bahari adalah berisikan informasi mengenai berbagai topik seperti keselamatan di laut, teknik berlayar, perawatan perahu, dan pengetahuan tentang cuaca serta kondisi laut. Yang keempat yaitu ada buku navigasi, kemudian ada daftar suar, daftar pasang surut, daftar pelampung, daftar jarak, daftar gelombang radio, daftar ilmu pelayaran, dan yang terakhir adalah berita pelaut. Setelah kita mempersiapkan buku-buku navigasi tersebut, barulah kita dapat memulai bagaimana merencanakan pelayaran di laut. Perencanaan pelayaran di laut dibagi menjadi 3 kegiatan. Yang pertama adalah meninggalkan pelabuhan, kemudian yang kedua adalah kegiatan pelayaran, dan yang ketiga adalah memasuki daerah atau kawasan pelabuhan. Kegiatan yang pertama yaitu meninggalkan pelabuhan. Yang harus dipersiapkan yaitu peta laut terbaru yang sesuai dengan rute pelayaran, di mana tidak cukup satu peta untuk melaksanakan sebuah operasi penangkapan ikan dalam satu kali pelayaran. Kemudian kita harus membuat garis haluan. Setelah itu kita melihat mencocokkan dengan buku terbitan navigasi apakah pelayaran atau rute yang kita lakukan itu sesuai atau aman untuk dilakukan atau tidak. Kemudian kita harus menebak ataupun memperkirakan daerah-daerah ranjau yang ada di Indonesia khususnya. Nah, kemudian tabel-tabel informasi yang dibutuhkan. Setelah itu kita juga harus mempersiapkan alat-alat menjangka peta seperti mistar jajar dan jangka. Pada kegiatan yang kedua yaitu kegiatan pelayaran yang merupakan kegiatan inti dalam suatu aktivitas penangkapan ikan. Yang harus kita lakukan adalah menentukan titik awal dan titik akhir atau pulau tujuan. Adapun hal-hal yang penting yang perlu kita ketahui dalam pelayaran yaitu adalah adanya waypoint Nah, ini Jadi waypoint merupakan titik yang telah kita tandai berupa koordinat yang akan kita jadikan sebagai acuan. Nah, ini waypoint yang telah kita tandai. Kemudian setelah adanya waypoint kita harus menarik garis haluan. Nah, ini merupakan garis haluan Ini garis haluan. Nah, setelah itu ada yang dinamakan dengan track. Track yaitu informasi update mengenai daerah-daerah yang telah kita lalui.
Nah, secara umum adapun ya prosedur yang harus kita lakukan dalam melaksanakan kegiatan pelayaran di laut, yaitu siapkan peta dengan skala terbesar, kemudian menarik garis haluan, perhitungkan faktor laut ya seperti cuaca, gelombang, hujan, badai. Nah, kemudian hitung pasang surut, kapan waktu pasang, kapan waktu surut untuk menentukan waktu kapan kita akan berlabuh di pelabuhan. Setelah itu kita harus memperkirakan apakah ada wilayah sempit atau berbahaya yang akan kita lalui. Nah, kemudian terakhir adalah pisahkan peta yang sudah dipakai dan yang belum dipakai. Untuk kegiatan masuki pelabuhan terdiri dari yang pertama hubungi agen atau perwakilan kantor jika ya pelabuhan atau kita akan datang ke pelabuhan, kapan rencananya datang. Kemudian hubungi kepanduan untuk memasuki alur pelabuhan. Yang ketiga, persiapkan dokumen ya seperti informasi muatan serta rencana apa yang akan kita muat di pelabuhan. Kemudian keempat yaitu persiapkan peta pelabuhan, pelajari pasangan surut, dan terakhir adalah persiapan alat bongkar. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan semua pekerjaan pelayaran dapat sampai dan standar dengan selamat di pelabuhan. Untuk memastikan teman-teman paham semua, saya memberikan tugas yaitu bagaimana cara satu, berlayar di wilayah karang, yang kedua berlayar di wilayah sempit, yang ketiga berlayar menyusuri pantai, dan yang terakhir berlayar berarus dan berangin. Silahkan teman-teman cari ya bagaimana cara berlayar pada perairan tersebut. Baik, demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Semoga semuanya sehat selalu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.